Pemerintah menetapkan tidak akan mengeluarkan Perpu untuk solusi calon tunggal, tapi memilih memperpanjang batas waktu pendaftaran pilkada serentak selama 7 hari. Akankah perpanjangan waktu itu efektif untuk meminimalkan munculnya calon boneka dan menghindari diundurnya pilkada? Kita simak liputannya berikut ini. Gonjang-ganjing politik soal calon tunggal di Pilkada serentak 2015 selama beberapa pekan terjawab sudah. Presiden Joko Widodo setelah melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara, KPU serta para menteri terkait di Istana Bogor mengambil sebuah keputusan untuk memperpanjang pendaftaran pilkada serentak bagi daerah yang hanya memiliki satu calon pasangan kepala daerah. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan tidak akan mengeluarkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena selain memiliki implikasi yang sangat luas dan memerlukan waktu panjang, Perpu juga lazimnya dikeluarkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Nah, ini sudah genting belum? Ini sudah genting belum? Belum. Ya. Menurut beberapa pakar sudah Pak Memet itu berkaitan dengan hak mereka untuk dipilih dan hak warga untuk memilih calon itu genting berarti. Iya. Ada yang memandang soal jadi artinya dalam 7 hari tambahan? Ini kan ada tambahan tadi dari KPU sudah disampaikan kan, ada diundur 7 hari. Nah, kita melihat setelah 7 hari itu. Pak, kalau sampai 7 hari masih tetap satu. Dilihat, saya dulu sudah ngomong ya kan, ini nanti dari dulu 13 pasti akan turun separuh, paling tidak ya benar kan, separuh. Ini nanti pasti akan juga akan turun lagi. Tentu saja menyampaikan kepada ketua-ketua partai agar daerah-daerah yang masih satu calon itu bisa ditambah dengan calon yang lainnya. Seperti satu, dulu ada yang nggak ada calon sama sekali, ya kan? Di mana? Timur. Pulang Mengunduh, ya kan? Sekarang muncul berapa calon? 3 atau 2? 3, coba dicek. Penegasan soal tidak dikeluarkannya Perpu oleh pemerintah juga dibenarkan Ketua DPR Setia Novanto yang turut hadir dalam pertemuan di Istana Bogor Rabu sore. Setia Novanto mengatakan pendaftaran pilkada serentak diperpanjang selama 7 hari. Kita serahkan kepada KPU sejak diminta, saya harap besok sudah bisa dilakukan ya. Sekarang pusing ya. Kita semuanya nanti hari kita lihat dan mudah-mudahan semua yang kasih tunggal bisa mempunyai calon-calon lain sesuai dengan syarat undang-undang yang ada di DPR dan ada di dalam PKPU, di mana dalam undang-undang disyaratkan adalah 2 calon daripada pasangan. Solusi yang kemudian diambil untuk mengatasi calon tunggal adalah meminta rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengubah suatu kebijakan yang diambil KPU terkait calon tunggal dalam bentuk rekomendasi. Sesuai rekomendasi Bawaslu, akhirnya pendaftaran calon kepala daerah di 7 wilayah diperpanjang selama 7 hari. Penambahan waktu ini berarti batas waktu perpanjangan kedua, karena sebelumnya KPU juga sudah menambah waktu selama 3 hari sampai tanggal 3 Agustus pasca penutupan resmi pendaftaran 28 Juli lalu. Ada kewenangan Bawaslu, di mana Bawaslu memiliki satu kewenangan yang dapat merubah satu kebijakan yang telah diambil oleh KPU. Kewenangan itu dalam bentuk rekomendasi. Nah, oleh karenanya kami menanyakan kepada Bawaslu ketika pertemuan tadi dan dikonfirmasi lagi ketika pertemuan dengan Presiden
Bawaslu akan merespon dengan mengeluarkan rekomendasi, dan setelah nanti rekomendasi dikeluarkan, baru KPU meresponnya, melakukan hal-hal yang menjadi catatan Bawaslu. Nah, inilah jalan keluar sementara, dan untuk diketahui bersama bahwa Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perpu. Percayalah kasih untukmu, karenamu ku berjanji selamanya sehidup dan semati, apapun yang nanti kan terjadi. Rekomendasi Bawaslu untuk menambah 7 hari lagi untuk pendaftaran pilkada serentak di daerah yang hanya memiliki 1 calon pasangan kepala daerah di luar dari 3 opsi yang sebelumnya banyak disebut-sebut, yakni tetap menunda pilkada sampai tahun 2017, penerapan mekanisme lumbung kosong atau penempatan gambar kosong di samping calon tunggal, dan opsi ketiga, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Beberapa waktu sebelumnya, usai melantik PLT Gubernur Jambi, Mendagri Cahyokumolo mengungkapkan kecurigaannya adanya sabotase untuk Pilkada serentak 2015 ini. Hal itu ditengarai dari ketidakseriusan salah satu pasangan calon yang mengundurkan diri di tengah pendaftaran. Cahyo mengkritik batalnya pendaftaran calon penantang Risma, Imam Abror yang ditinggal wakilnya Haris Purwoko, sehingga menyebabkan bakal calon wali kota Tri Risma hari ini menjadi calon tunggal. Cahyo juga menilai alasan yang dilayangkan oleh Haris Purwoko terkesan mengada-ada. Dengan melihat kondisi ini, Cahyo menduga ada sabotase politik dalam pencalonan wali kota Surabaya. Terlebih lagi, Tri Risma hari ini memang memiliki elektabilitas yang tinggi. Enggak, saya nggak nuduh siapa-siapa. Ini kan kalau indikasi-indikasi ini dibiarkan kan hanya karena telepon atau yang daftar terus pura-pura daftar terus hilang. Pasangannya ini ya bagaimana? Ini kan dinilai oleh masyarakat. Dia kan warga daerah situ juga. Dia bukan dari negara asing, dia warga daerah itu juga. Kan masyarakat menilai, ini serius atau enggak sih mau maju? Kan kasihan partai politiknya yang udah membawa, mengkoalisikan, tahu-tahu belum mendapatkan restu istri atau restu dari anak, dari mana? Atau restu dari wartawan juga. Sejak batas waktu pendaftaran pilkada serentak berakhir, terdapat 14 daerah atau kota yang hanya memiliki 1 pasangan peserta pilkada serentak. Setelah masa perpanjangan pendaftaran, akhirnya tinggal 7 daerah yang hanya memiliki 1 pasangan calon. Sesuai ketentuan, pilkada serentak di daerah itu akan diundur tahun 2017. Kunjingan politik pun bertebaran yang menyebut perpanjangan waktu itu membuka peluang besar munculnya calon boneka untuk memuluskan calon tertentu atau kental dengan aroma politik transaksional. Kecurigaan bakal munculnya transaksi politik seperti itu juga diakui Wapres Yusuf Kala, namun praktek itu sulit pembuktiannya. Udah menjadi boneka kan, tapi mungkin ada saja daerah yang calonnya terlalu kuat sehingga orang tidak mau, daripada cari biaya buang-buang uang juga dapat yakini kalah, ya lebih tidak maju. Tapi kalau sendiri juga tidak bisa jadi, ya mungkin ada kompromi lah untuk katakanlah mendukung, tapi prakteknya seakan-akan melawan pelan mendukung. Ya ini politik memang susah diterka kan, dan susah dibuktikan. Dari 7 calon kepala daerah tunggal, 4 diantaranya berada di Pulau Jawa, sementara 3 lainnya tersebar di luar Pulau Jawa. Calon tunggal tingkat kabupaten yakni pasangan calon Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, pasangan calon Bupati Blitar dan Pacitan, Jawa Timur. Calon tunggal lainnya adalah pasangan calon Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Sementara itu, 3 pasangan calon tunggal wali kota yakni Kota Surabaya, Kota Mataram, dan Kota Samarinda. Dengan penambahan batas waktu pendaftaran kembali ini, memberi kesempatan kepada calon kandidat baru untuk bersaing memperebutkan kursi kepala daerah. Ketua Bawaslu Muhammad meminta partai politik bisa memanfaatkan waktu perpanjangan ini untuk mengajukan calon yang akan diusung. Untuk mengakhiri atau menutup pendaftaran pasangan calon per tanggal 3 Agustus setelah dilakukan perpanjangan terhadap daerah-daerah yang belum memiliki minimal 2 pasangan calon.
Terhadap fakta tersebut, Bawaslu berpandangan pertama, penting untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi pemenuhan hak politik warga negara melalui partai politik. Kami memandang masih ada celah yang bisa digunakan oleh KPU untuk memberikan kesempatan kepada partai politik di daerah yang terpenuhi minimal 2 pasangan calon untuk mengajukan pasangan calon tambahan. Ibarat menonton pertandingan sepak bola, kali ini pelaksanaan Pilkada serentak 2015 sudah memasuki masa sudden death, perpanjangan waktu kedua kalinya. Dengan tambahan waktu 7 hari ke depan, publik akan menyaksikan bersama apakah bakal ada kandidat baru yang meramaikan pentas politik daerah yang saat ini hanya memiliki 1 calon pasangan kepala daerah atau terpaksa menelan pil pahit yang diundurnya pelaksanaan pilkada sampai tahun 2017. Bila ini yang terjadi, maka akan menjadi bukti kegagalan kaderisasi partai politik yang ada di Indonesia di dalam mencetak kader berkualitas, atau sebaliknya, begitu kuatnya hitung-hitungan politik dagang sehingga para calon pasangan kepala daerah hanya siap menang tapi tidak siap kalah. Tim Liputan, Berita 1.